Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maesa Nugraha dengan NIM 122209944. Saya di sini akan menjelaskan tentang konsep dasar komunikasi. Jadi, konsep dasar komunikasi pengertiannya yaitu terbagi-bagi pengertian. Ada komunikasi langsung, komunikasi tidak langsung. Komunikasi langsung yaitu berhadapan secara lisan, kita seperti mengobrol biasa dengan teman atau kerabat atau yang lainnya. Yang kedua, komunikasi tidak langsung yaitu dengan menggunakan tulisan, simbol, media media seperti daun lontar, dinding candi, tanah liat, atau pahatan batu. Terus ada yang seperti media kertas cetak, yaitu seperti komunikasi dengan sasaran yang banyak. Terus media modern seperti telepon, WhatsApp, Facebook, Instagram, dan lain-lainnya masih banyak. Terus ada pengertian komunikasi menurut beberapa pakar yang sudah mendalami tentang pengertian ini. Kesatu ada William Albig. Jadi, menurut William Albig, komunikasi adalah proses pengiriman lambang-lambang yang berarti antara individu. Terus ada menurut paradigma Laswell atau Harold Detetik Laswell. Untuk memahami komunikasi dengan menjawab pertanyaan adalah siapa yang menyampaikan, yaitu komunikator, pengirim, dan sumber. Apa yang disampaikan? Yang disampaikan seperti pesan, ide, gagasan. Terus melalui saluran apa? Media atau sarana. Kepada siapa? Kepada komunikan dan penerima pesan. Terus apa pengaruhnya? Pengaruhnya ada hasil komunikasi. Jadi alur komunikasi ini seperti ini. Ada subjek, ada objek. Jadi subjek mempengaruhi objek agar mau berpikir, bersikap, dan bertindak sesuai keinginan si subjek. Seperti kita mau mengobrol sama teman, mempengaruhi dalam pembicaraan yang ingin kita lakukan gitu. Terus ada komponen komunikasi. Komponen komunikasi yaitu ada beberapa. Yang kesatu, komponen komunikan. Seseorang akan dapat dan akan menerima pesan jika terdapat 3 kondisi berikut. Yaitu seperti yang kesatu, pesan komunikasi benar-benar dipengerti oleh penerima pesan. Jadi bicaranya itu yang sangat dimengerti dan tidak terbelit-belit bicaranya. Kedua, keputusan diambil secara sadar untuk mencapai tujuan. Ketiga, keputusan diambil secara sadar untuk kepentingan pribadinya. Kedua, komponen komunikator. Untuk melakukan komunikasi efektif terdapat 2 faktor penting dalam diri komunikator, yaitu satu, yang ini disebutkan satu aja. Kepercayaan kepada komunikator adalah ditentukan oleh keahliannya dan dapat tidaknya dia dipercaya. Kepercayaan pada komunikator mencerminkan pesan yang diterima komunikan dianggap benar dan dianggap sesuai. Ketiga, komponen pesan. Komponen pesan yaitu dapat berupa nasihat, bimbingan, dorongan, atau informasi. Jadi contohnya kayak kita memberikan nasihat kepada orang lain atau ada orang lain memberikan nasihat kepada kita, bimbingan konseling gitu, dorongan atau informasi dan lainnya. Keempat, komponen umpan balik, yaitu untuk mengukur besarnya informasi yang diterima dibandingkan dengan yang diberikan. Jadi apakah kita contohnya kayak belajar gitu, apakah kita mendapatkan informasi yang sebanding dengan yang kita berikan gitu. Ketiga, proses komunikasi. Proses komunikasi bisa dilihat dari beberapa perspektif antara lain, yaitu yang kesatu, perspektif psikologis. Komunikator berniat akan menyampaikan pesan, dalam dirinya akan terjadi proses encoding. Apa itu encoding? Encoding berupa proses pengemas dan membungkus pikiran dengan bahasa yang dilakukan komunikator.
Hasilnya berupa ditransmisikan kepada komunikan. Komunikan terlibat dalam proses komunikasi intrapersonal. Proses dalam diri komunikan disebut decoding. Apa itu decoding? Kan tadi ada encoding, sekarang decoding. Decoding berupa yaitu seolah-olah membuka kemasan atau membungkus pesan yang diterima dari komunikator. Kalau yang tadi mengemas dan membungkus, sekarang membuka kemasan. Apabila komunikan mengerti isi pesan atau pikiran komunikator, maka komunikan terjadi dan sebaliknya. Jadi begini ya, jadi source itu komunikator, encoding. Jadi mengemas dulu pesanan ke dalam channel untuk mengirim ke penerima. Terus menerima, yang penerima itu memberikan decoding itu, jadi memberikan respons sebaliknya yang bisa diterima oleh komunikator. Keempat, bentuk komunikasi. Bentuk komunikasi ada beberapa, yaitu antara lain komunikan massa. Komunikasi melalui media massa, yaitu contohnya seperti surat kabar, siaran, radio, dan TV. Menyiarkan informasi, gagasan, dan sikap kepada komunikan yang beragam dalam jumlah yang banyak menggunakan media. Kedua, komunikasi interpersonal. Komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih secara tatap muka. Itulah di bawah ada contohnya ya. Ketiga, komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang berlangsung antara seorang komunikator dengan sekelompok orang yang jumlahnya lebih dari 2 orang. Jadi kesimpulannya dari saya, komunikasi adalah seni penyampaian informasi seperti pesan, ide, dan gagasan dari komunikator kepada komunikan untuk merubah sesuatu yang dikendaki komunikator. Yang kedua, dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Ya kalau misalkan sendiri ya kita ngobrol sendiri, bukan komunikasi gitu ya. Komunikasi untuk diri sendiri gitu. Yang ketiga, melalui lambang-lambang seperti bahasa, isyarat, tanda, dan gambar yang harus dimengerti oleh yang melakukan komunikasi, seperti kayak kalau tanda itu kayak seperti tanda Morse. Kalau bahasa ada bahasa Sunda, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan bahasa lainnya. Terus yang keempatnya, melalui proses. Yang kelimanya, hasilnya informasi atau tujuan yang diinginkan tersampaikan. Sekian dan terima kasih dari saya, Masya Pajanugraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.